Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Alisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem plumbing saya. Pertama-tama dimulai dari denah gedung. Denah gedung ini nanti akan direncanakan menjadi gedung Jogoyudan Learning Center, yaitu sebuah gedung dengan konstruksi 5 lantai yang memiliki luas tiap lantainya sebesar 2.800 meter persegi, dengan total luas bangunan 5 lantai menjadi 14.000 meter persegi, yang diperkirakan dapat menampung 336 orang tiap lantai atau sebanyak 1.680 orang dalam satu gedung. Gedung ini nanti akan dijadikan sebagai pusat pembelajaran informal dengan penggunaan yang setara dengan SLTA. Gedung ini yang pasti berlokasi di Jogoyudan, dan di tiap lantainya akan disediakan 3 ruang saniter, dan setiap ruang saniter terdiri dari toilet pria dan toilet wanita. Ini denah ruang saniternya. Tiap ruang saniter dibagi menjadi 2 toilet, yaitu toilet pria dan wanita. Pada toilet pria terdiri atas 3 buah kloset tangki gelontor, 4 buah urinoir, ke atap gelontor 2 buah wastafel, dan 3 buah kran air. Dan toilet wanita terdiri atas 3 buah kloset tangki gelontor, 2 buah wastafel, dan 3 buah kran air. Untuk perencanaannya di sini ada 5. 1. Perencanaan sistem perpipaan air bersih. 2. Perencanaan sistem perpipaan limbah buangan. 3. Perencanaan sistem drainase air hujan. 4. Perencanaan sistem pemadam kebakaran. Dan 5. Rencana anggaran biaya atau bill of quantity. Selanjutnya perencanaan sistem perpipaan air bersih, yaitu kebutuhan air. Di sini perencanaannya menggunakan metode perhitungan kebutuhan air, yaitu ada 3 metode, yaitu berdasarkan jumlah pekerja dan pengunjung, berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, dan berdasarkan unit beban alat plumbing. Setelah dihitung kebutuhan air menggunakan 3 metode tersebut, metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air adalah metode ketiga di perencanaan plumbing saya. Metode ketiga dipilih untuk mencegah terjadinya kekurangan suplai air pada saat waktu puncak pemakaian toilet. Yang kedua, di perpipaan air di sini menggunakan sistem tangki atap. Sistem tangki atap ini yaitu pertama air ditampung terlebih dahulu di dalam tangki bawah atau ground reservoir. Selanjutnya dipompakan ke tangki atap atau roof tank dengan volume ground reservoir 41,7 meter kubik dengan ukuran ground reservoir dengan panjang 2,04 meter, lebar 1,02 meter, dan tinggi 5 meter. Selanjutnya untuk roof tanknya sendiri dengan volume 13 meter kubik, dan agar roof tank tidak memberikan beban yang terlalu berat terhadap bangunan di bawahnya, maka roof tanknya dibagi menjadi 3 dengan volume masing-masing roof tank 4,3 meter kubik. Untuk pompa sendiri, spesifikasinya dengan debit 27,8 meter kubik per jam, headnya 53,474 meter, dengan daya pompa 4,039 kW, maka spesifikasi pompa yang diperoleh adalah 65 x 50 x 2 1511. Menurut spesifikasi pompa tersebut memiliki diameter isap 65 mm dan diameter keluarnya 50 mm dengan jenis rumah pompa X dan jumlah kutub 2, frekuensi 51 Hz, dan daya motornya 1 kW. Untuk UBAP pipa air bersihnya sendiri, dimensi perpipaan air bersih mengacu pada SNI 8153 2015 di tabel 3, 4, dan 5 dengan menghitung jarak dari roof tank, lalu ditambah keliling ruang saniter, dan juga mengukur jarak terjauh dari shaft ke unit plumbing atau saniter terjauh dari shaft. Selanjutnya ada perencanaan sistem perpipaan limbah buangan. Nah, dalam perencanaan air buangan pada gedung ini, air buangannya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu black water dan grey water. Black waternya adalah air buangan dari limbah manusia yang berasal dari kloset dan urinoir, dan grey waternya adalah buangan non-manusia yang berasal dari floor drain dan wastafel. Lalu juga dilengkapi di setiap ruang saniter dilengkapi oleh pipa fan agar udara dari pipa penyaluran air buangan alat tetap bersirkulasi. Pipa fan berfungsi untuk menjaga sekat rangka dari efek sifon atau tekanan, menjaga aliran tetap lancar dalam pipa pembuangan, dan mensirkulasi udara dalam pipa pembuangan.
Nah, untuk UBAP pipa pembuangan menggunakan metode yang terdapat dalam SNI 8153 tahun 2015 berdasarkan UBAP tabel 10 dan ukuran diameter pipa dapat dilihat di tabel 11 pada SNI 8153 tahun 2015. Untuk sistem pembuangan limbahnya sendiri, nanti seluruh air buangan black water dan grey water disalurkan ke septic tank. Seluruh air buangan black water dan grey water disalurkan ke IPAL yang nantinya selanjutnya dibuang ke drainase kota. Dengan volume IPAL yang dapat ditampung, volume cairan yang dapat ditampung oleh IPAL yaitu 146,4 meter kubik. Selanjutnya, perencanaan sistem drainase air hujan. Penentuan ukuran perpipaan air hujan vertikal dapat dilihat di tabel 16 SNI 8153 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan gedung dengan ini direncanakan dengan intensitas hujan 0,856 mm per jam dan kemiringan diasumsikan sebesar 2%. Lalu untuk sumber resapannya sendiri akan didesain sumber resapan air hujan berbentuk tabung dengan jari-jari sumur resapan 8 meter dan kedalaman 8 meter sehingga volumenya 1607,68 meter kubik. Lalu selanjutnya ada perencanaan sistem pemadam kebakaran. Sistem pemadam kebakaran ini nanti akan menggunakan di luar gedung ada 4 pilar hidran yang ditempatkan di ujung gedung di luar gedung. Yang kedua, di dalam gedung ada 20 hydrant box yang setiap lantainya ada 4 hydrant box. Lalu pompanya yaitu dengan debit 27,8 meter kubik per jam dan head 219,792 meter, daya pompanya 12,563 kW yang diperkirakan untuk menggunakan pompa sentrifugal. Lalu untuk RAB-nya sendiri, ada unit alat plumbing dan saniter, instalasi pipa air bersih, instalasi pipa buangan, instalasi pipa air hujan, dan instalasi unit pemadam kebakaran. Untuk instalasi pipa air bersih yaitu ada pipa air bersihnya, aksesoris pipa air bersih, dan pompa air bersih. Untuk instalasi pipa buangan, ada pipa air buangan dan fan, aksesoris pipa air buangan dan fan. Lalu ada IPAL paketnya. Untuk instalasi air hujan, ada pipa air hujan dan aksesoris pipa air hujan. Lalu instalasi unit pemadam kebakaran yaitu pengadaan alat pemadam kebakaran. Lalu pipa hidran dan aksesoris pipa hidran. Yang terakhir juga ada jasa. Untuk rancangan anggaran biaya juga tergantung dengan kebutuhan dari semua yang telah dirancang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih.